untuk riwayat Abdullah bin Ahmad dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifat Rijal, antum harus jujur Ustaz. Kalau riwayat ini adalah sahih sebagaimana yang disampaikan oleh muhaqqiq kitab itu sendiri, Syekh Wasiullah Abbas di dalam muqaddimah tahqiqnya. Saya menasihati saudara Faris Baswedan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berdusta atas nama ulama. Ya Allah, kuburannya udah dibangun seperti ini. Mau kemana? Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, yaitu jangan biarkan kubur-kubur itu tinggi dari tanah, melainkan engkau ratakan. Nabi Muhammad memerintahkan Ali untuk meratakan kuburan dengan tanah. Ali diperintah seperti itu, sami'na wa ta'na. Kalian diperintahkan seperti itu, sami'na wa ta'na. Ini adalah momen di mana Al-Habib Muhammad bin Munsib ziarah ke makam Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Makam yang terlihat sangat megah tersebut bertempat di Ciledug, Depok, Jawa Barat. Makam keramat palsu. Ini persiapan bisnis ini. Persiapan bisnis yang sudah keciduk, bisnis makam keramat. Gak perlu kerja apa-apa lagi teman-teman. Cukup bisnis kuburan kalau begini nih. Oh, di sana belum ada makam keramatnya, kita ronsen kuburannya, kita buat makam keramat. Nanti juga ada infak, ada uang di situ. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kata teman saya itu minimal 5 karung. Minimal 5 karung teman-teman. Hasil infak itu. Hasil infak ke kuburan keramat. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Jika jujur adalah pintu segala kebaikan, maka kedustaan adalah pintu menuju segala macam keburukan. Di sini ada sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita, dan jauhilah oleh kalian berkata bohong, karena kebohongan itu membawa pada keburukan, dan keburukan membawa kalian pada neraka. Dan apabila seorang terus berbohong, maka dicatat di sisi Allah dia sebagai seorang pembohong. Setelah kemarin saya memberikan pembahasan tentang Gus Faris ya teman-teman, yang dimana beliau ingin menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain, sampai saya buatkan video yang seperti ini. Tolonglah Mas Faris atau Ustadz Faris untuk tidak menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya. Tapi apa teman-teman? Beliau masih saja menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Karena memang itu sudah fitrah. Apabila orang berdusta, maka kedustaannya akan ditutup dengan kedustaan lainnya. Kemarin ketika saya berkendara ya di jalan, tiba-tiba saya mendapatkan notifikasi tentang uploadan terbaru dari Mas Faris atau Gus Faris atau Ustadz Faris, yang dimana beliau memberikan bantahan kepada Ustadz Ahmad Ubaidillah. Yang dimana Ustadz Ahmad Ubaidillah memberikan kritikan terhadap dalil-dalil yang dia bawakan, semua dalilnya bermasalah dan mursal. Tetapi apa kata beliau? Ustadz Faris memberikan bantahan juga teman-teman, yang dimana katanya ajaran ngalap-ngalap berkah ke kuburan orang soleh itu dianjurkan atau tidak masalah begitu ya. Di sini saya punya prediksi, bahkan teman-teman sekalian juga bisa memprediksi kenapa ajaran ngalap-ngalap berkah ke kuburan, ajaran tabaruk ke kuburan itu dijaga, dipertahankan, dicari-cari dalil pembenarannya. Karena teman-teman, kuburan-kuburan keramat yang ada di Indonesia itu merupakan rantai mencari uang bagi oknum-oknum Habib. Pernah beberapa tahun yang lalu, seorang mantan muhibbin Habib Lutfi membukakan fakta tersebut, bahwa setiap tahunnya Habib Lutfi mendapatkan sekian karung dari kuburan keramat. Dan terbukti teman-teman bahwa kuburan-kuburan yang dikeramatkan di Indonesia ini rata-rata semuanya menghasilkan uang dari kotak infaknya. Setiap peziarah yang datang ke makam Habib, maka mereka akan didoktrin untuk memberikan sodakoh yang terbaik, agar doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para peziarah yang terpengaruh dengan doktrin tersebut, tanpa berpikir panjang, rela mensedekahkan banyak uangnya untuk meyakini ajaran tersebut. Seandainya uang yang melimpah ini diarahkan untuk masuk ke pembangunan masjid atau untuk kemakmuran masyarakat Islam Indonesia, uang yang melimpah ini akan lebih jauh bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, uang yang melimpah ini kabarnya hanya masuk ke tangan seorang Habib. Ya, hanya seorang Habib.
Dan ketika kita melihat, menyaksikan orang-orang datang ke kuburan Habib Fulan sambil berinfak di sana, lalu dia memanjatkan doa, ya Habib Muhsin ikdi hajatina, dan berbagai macam ritual fulus merah yang halus-halus, ternyata itu dipertahankan, ya tujuannya untuk mengkeramatkan kuburan tersebut agar didatangi banyak orang lagi, didongengkan kepada umat bahwa wali fulan, Habib Fulan. Itu ketika kita ziarah ke kuburnya, memanjatkan doa di sana, segala problematika hidup kita, hajat-hajat kita akan terkabul, teman-teman. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Akhirnya apa? Umat Islam di Indonesia berbondong-bondong datang ke kuburan keramat fulan. Untuk apa? Ya minta hajat di sana, teman-teman. Dan jangan lupa berinfak. Ini bukan rahasia umum, karena tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal kadang masih melakukan ziarah ke kuburan-kuburan keramat itu bukan mengingat kematian, tapi untuk meminta hajat ke sana. Dulu aku larang kalian berziarah, kata Nabi SAW. Tetapi sekarang berziarahlah, karena berziarah kubur mengingat kematian dan melunakkan hati. Tapi sekarang ziarah kuburan menjadi wisata religi untuk minta-minta hajat, teman-teman. Dan ketika ajaran ini dibongkar, dikuliti, agar tidak ada lagi orang ke kuburan minta-minta di sana, ada gerakan mempertahankan itu. Seperti Gus Faris Baswedan ini, untuk mempertahankan ajaran ngalap-ngalap berkah ke kuburan, dia sampai rela berdusta. Dan kedustaannya telah dibongkar. Simak video ini yang membongkar betapa dustanya Gus Faris Baswedan. Kalau orang-orang biasa seperti kita yang mempunyai keterbatasan di dalam melacak dalil, mungkin bisa dengan mudah dibodoh-bodohi. Tapi orang yang bisa punya akses mencari dalil, maka dengan mudah juga untuk mempreteli dalil-dalil yang mereka bawakan untuk membohongi umat. Silakan disimak. Untuk riwayat Abdullah bin Ahmad dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifat Rijal, antum harus jujur Ustaz. Kalau riwayat ini adalah sahih sebagaimana yang disampaikan oleh muhaqqiq kitab itu sendiri, Syekh Wasiullah Abbas, di dalam muqaddimah tahqiqnya. Benarkah Syekh Wasiullah Al-Abbas dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal mensahihkan riwayat Imam Ahmad yang membolehkan bertabarruk ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah ini merupakan suatu kedustaan yang dilakukan oleh saudara Faris Baswedan yang menisbatkan kepada Syekh Wasiullah Al-Abbas? Maka mari kita merujuk kepada kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal yang ditahqiq oleh Syekh Wasiullah Al-Abbas di dalam jilid 2 halaman 492. Kita akan bacakan di mana Syekh Wasiullah Al-Abbas memberikan komentar terhadap riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan bertabaruk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma massu mimbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad athbata al-Imam Ibnu Taimiyah fil Jawabil Bahir safha 31 fi'lahu an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu duna ghairihi minas sahabati. Adapun menyentuh mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Bahir di halaman 31 telah mendatangkan dan telah mensahihkan perbuatan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu duna ghairihi minas sahabah. Hanya dari Ibnu Umar saja, bukan dari yang lainnya, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Bakar bin Abi Syaibah fil Musannaf, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musannaf an Zaid bin Al-Hubab, dari Zaid bin Al-Hubab qala, telah berkata, haddatsani Abu Maudud, telah mengabarkan kepadaku Abu Maudud, qala haddatsani Yazid bin Abdul Malik bin Qusaid,
Ya, dia mengatakan bahwasannya telah mengabarkan kepadaku Yazid bin Abil Malik bin Qusaid. Qala, dia berkata, ra'aitu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khala lahum al-masjidu qamu ila rumanatil mimbari al-Qur'an famasahuha wa da'au wa qala wa ra'aitu Yazid yaf'alu dzalika. Di mana Yazid bin Abil Malik bin Qusaid berkata, sesungguhnya aku melihat kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masjid tersebut kosong, mereka menuju ke mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengusap mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berkata, dan aku melihat Yazid melakukan hal tersebut. Kemudian Syekh Wasiullah Al-Abbas berkata, wahada lamma kana mimbaruhu alladhi lamasa jismuhu asy-syarif amal ana ba'da ma taghayyara la yuqalu bi masyru'iyyati mashihi tabarrukan bihi. Ini yaitu perbuatan mengusap mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan ketika mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bersentuhan dengan jisim, bersentuhan dengan jasad, bersentuhan dengan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang, setelah terjadinya perubahan, terjadinya renovasi pada mimbar tersebut, maka tidak dikatakan atau tidaklah disyariatkan untuk mengusapnya dalam rangka untuk bertabarruk. Ya. Pertama, jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Wasiullah Al-Abbas bahwa menyentuh mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan kalangan sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena memang mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan langsung dengan jasad, bersentuhan langsung dengan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala sesuatu yang bersentuhan dengan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dijadikan barokah, bisa mencari atau bertabarruk kepada benda tersebut, dan hal ini tidak ada perselisihan antara kita. Bahwasanya bertabarruk terhadap sesuatu yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuhnya secara langsung, maka ini disyariatkan. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Syekh Wasiullah Al-Abbas, sekarang mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi perubahan, telah terjadi renovasi, maka hal ini tidaklah disyariatkan untuk menyentuhnya pada sekarang ini. Kemudian apa yang dikatakan lagi oleh Syekh Wasiullah Al-Abbas? Wa amma jawazu massi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan membolehkan menyentuh kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruki bihi dan bertabarruk kepadanya, fahadzal qaulu, maka perkataan ini gharibun dan merupakan suatu yang sangat aneh. Lam ajid ahadan naqalahu anil imam. Aku tidak mendapatkan penukilannya dari Imam Ahmad. Ya. Jadi Syekh Wasiullah Al-Abbas di dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal, ya, yang merupakan kitab dari riwayat Abdullah bin Ahmad ini, beliau mengomentari, ya, bahwasannya tidaklah didapatkan penukilan dari Imam Ahmad yang membolehkan untuk menyentuh kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk bertabarruk. Wa qala Ibnu Taimiyah fil Jawabil Bahir Lizuwari al-Maqabir Safha 31, dan Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Bahir, ya, di halaman 31,
Imam Ibn Taimiyah berkata, ittafaqa al-a'immatu ala annahu la yamassu qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para imam-imam dari kalangan madhab, mereka bersepakat bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah disentuh, wala yuqabbiluhu, dan tidak pula dicium, wa hadza kulluhu muhafazatan ala tauhid, dan hal ini semua dalam rangka untuk menjaga tauhid. Fa inna min usuli syirki billah ittikhadul quburi masajida, karena merupakan pondasi, ya, sebab kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Kemudian Syekh Wasiullah Al-Abbas mengatakan lagi, "Tsumma innahu lam yathbut an ahadin min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian tidaklah sahih, tidak ada riwayat satupun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'luhu. Ya. Tidak ada sesuatu riwayat yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan untuk menyentuh kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana fadilatan aw sunnatan aw mubahan la nasaba al-muhajiruna wal ansara wala nasaba al-muhajiruna wal ansaru qabrahu asy-syarifa alaman lidzalika wa da'u indahu wa sannu dzalika liman ba'dahu. Kalau sekiranya itu ada keutamaannya, ada sunnahnya, atau dibolehkan, niscaya kalangan muhajirin dan ansar dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membangun tanda, akan menancapkan tanda untuk hal tersebut di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun berdoa, dan mereka pun mensyariatkannya dan menganjurkannya kepada orang-orang yang setelahnya. Jadi, ya, setelah kita merujuk terhadap apa yang dikatakan oleh Syekh Wasiullah Al-Abbas dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal, di juz yang kedua halaman 492, beliau sama sekali tidak mensahihkan riwayat Imam Ahmad tersebut. Maka pada kesempatan kali ini, saya menasihati saudara Faris Baswedan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berdusta atas nama ulama. Karena ilmu ini dibangun di atas kejujuran dan amanah ilmiah, bukan kedustaan dan kebohongan. Dan video ini dibuat bukan dalam rangka untuk menjatuhkan pribadi beliau, akan tetapi hanya semata-mata untuk menjaga kemurnian ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari kedustaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat yang jujur dan adil serta amanah ilmiah. Barakallahu fikum.